channel @Vivi Huang, dan pada episode kali ini kita akan cerita tentang bisnis dan investasi untuk pemula seperti yang kalian udah minta-minta dan tagih dari IG story aku. So, sebelum kita mulai ya, please bantu dan dukung channel ini dengan kalian subscribe dan tekan notifikasi lonceng yang ada di sebelah kanan bawah supaya setiap kali kita update video, kamu juga bisa melihat konten-konten kita yang menarik lainnya. So, kita langsung aja mulai. Nah, jadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya yang seusia aku atau mungkin usia-usia yang di bawah aku, di mana usia seperti kita ini adalah usia produktif. Nah, kalau usia produktif itu kan usia di mana ya lowongan kerja masih terbuka lebar, ya kita juga masih berpenghasilan. Kalau kita kerja di mana-mana juga masih produktif ya, masih bisa kencang menghasilkan uang adalah di usia keemasan ini, yaitu di usia 20 biasanya ya, di usia 20 sampai di usia 55. Dan pada saat usia ini sudah seharusnya kita mempersiapkan investasi untuk hari tua kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pertama kali dengar kata investasi agak bingung, investasi itu apa? Nah, jadi kalau investasi simpelnya itu adalah kita menanamkan modal dengan memiliki pengharapan ke depannya kita akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah kita tanam. Ya, kalau aku kasih ilustrasi gampangnya kayak kalian nanam pohon nih. Ya, kalian butuh tanah, kalian butuh bibit, kalian butuh usaha, kalian butuh air untuk ya konsistensi setiap hari menyirami, merawat sampai tanaman itu bisa tumbuh dengan subur dan kedepannya bisa berbuah dan kalian tinggal petik buahnya. Nah, seperti itu kira-kira investasi. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah gimana ya Kak cara mulai investasi, ataupun aku takut nih ketipu investasi bodong, ataupun aku bingung nih dari gaji aku berapa persen yang harus dialokasikan. So, aku akan kasih tips mulai dari alokasi dana dulu. Ya, aku pakai di sini tuh rumus 10, 20, 30, 40. Kalau ditambah jadi berapa? 100. Pinter. Nah, jadi 10% biasanya itu aku alokasikan untuk perbuatan baik ya, beramal mungkin, atau untuk kegiatan yang sifatnya itu sosial. 20% itu kalian boleh cadangkan untuk uang-uang urgent fund ya. Urgent fund itu kayak keperluan darurat kalau misalnya tiba-tiba kalian kehilangan pekerjaan atau usaha kalian tidak menghasilkan sebanyak daripada yang kalian biasanya hasilkan, apalagi saat ini kan pandemik ya. Kalian punya dana cadangan, oke? 30% adalah dana yang kalian pakai untuk membayar cicilan ya. Mungkin kalian ada cicilan mobil, cicilan rumah, atau KPA mungkin kayak aku, kredit apartemen ya, kredit kendaraan bermotor, yaitu kurang lebih 30% dari income kalian. Dan 40% untuk kebutuhan sehari-hari, kayak kalian makan, transportasi, ataupun biaya-biaya lain-lainnya adalah di 40% yang di sana. Oke? Mari kita bahas satu persatu. Kak, dari 40, 30, 20, 10 yang paling penting yang mana sih? Ya, pastinya kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, teman-teman. Ya, kalau kebutuhan itu contoh ya, sehari kita butuh makan 3 kali. Kalau keinginan, aku pengen makan enak 3 kali. Nah, itu budgetnya pasti beda ya. Kalau misalnya mungkin hanya untuk makan dan mengenyangkan, mungkin 15-25 ribu per porsi itu cukup. Tapi kalau kalian mau makan enak ya, kita mungkin cerita angka yang di atas itu. Dan ya kalau misalnya kita mau investasi, ya kita harus budgeting bener-bener nih, apakah lewat nggak dari budgetnya kita. Oke? Contoh dari contoh nama aku siapa ya? Nurani misalnya. Jadi supaya kita ngitungnya pakai hati nurani, cielah. Nah, dari 2 juta gaji aku nih bulanan ya, berarti aku tuh harus udah spare. Jadi jangan kita udah terima gaji, kita bayar ini itu, baru kita hitung-hitung, ini gaji mau kemana sisanya. Sisanya, itu kalau bersisa, kalau nggak bersisa gimana? Nah, jadi kalau kita terima 2 juta, itu harus kita budgeting dulu. Nah, dari 2 juta, Kak Vivi bilang tadi 40%. Ya, 40% ini dari 20 juta, dari 2 juta berarti 800 ribu. Oke, kurang lebih 800 ribu budget kalian untuk makan, transportasi, dan lain-lain.
Oke. Nah, kemudian 30% kalau kalian ada cicilan motor atau cicilan mobil atau cicilan rumah ya, biaya-biaya kalian ngafe adalah di 30%. Nah, sifatnya adalah kalau misalnya 30% ini kan udah di luar kebutuhan ya. Kebutuhan adalah yang paling utama karena tanpa kita bekerja, tanpa kita makan sehari-hari, kita bisa meninggal gitu loh, bisa nggak hidup. Nah, jadi 40% ini yang utama. Yang kedua adalah yang di 30%-nya itu. Oke? Nah, kalau di yang kedua, 30% ini berarti kalian cerita soal kebutuhan tambahan lah ya. Kalau aku lebih suka bilangnya kebutuhan tambahan. Kalau bisa dikecilkan biayanya lebih bagus lagi. Nah, jadi misalnya tinggal 10%, ya kalau kalian nggak ada kredit kendaraan bermotor, which means kalian harusnya bisa menabung lebih banyak. Ya kalian bisa punya spare yang lebih banyak, mungkin dari 30% kalian bisa turunkan jadi 10 atau 20% ya. Bukan berarti kalian nggak bisa menikmati hidup juga, bisa, cuman harus ada budgetnya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu. Oke? Habis itu yang ketiga 20%. Kalau yang 20% itu tadi soal urgent fund. Ya, soal dana darurat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak COVID ini kan banyak sekali kejadian orang dirumahkan ya, dan mungkin penghasilan itu tinggal setengah atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Jadi kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Kalian harus siapkan dana jika terjadi hal yang demikian. Kalian tuh minimal harus bisa hidup sampai minimal 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, kalau aku sendiri, aku selalu mengecilkan keinginan aku supaya urgent fund dan investasi aku itu bisa lebih besar. Jadi kalau kalian sudah bisa memenuhi kebutuhan tambahannya diperkecil, urgent fundnya diperbanyak, ya tapi jangan semuanya juga di urgent fund. Nah, tadi ada 40, 30, 20, yang 10 diinvestasi. Ini sih biar kalian gampang inget sih 40 sampai ke 10, cuman kalau memang kalian bisa punya dana yang lebih lagi untuk investasi, aku lebih sarankan kalian punya dana 20-20. Jadi 20 ke investasi, 20 juga ke urgent fund. Karena kalau ditanya, Kak lebih penting mana, urgent fund atau investasi? Aku bisa bilang kalau urgent fund lebih penting. Karena ya investasi itu harus tidak ada waktu di mana kita jangan mengganggu uang yang sudah kita tanamkan. Karena kalau kita udah, contoh aku udah nanam modal nih sekian, tiba-tiba ada kebutuhan, tiba-tiba mama gue sakit mau ketarik uang, ya jangan berharap investasi itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kalian. Karena investasi itu ya sifatnya kayak tadi ya, kayak ya kita nanam buah. Kalau misalnya kamu lagi terdesak, kamu mau ambil, ya nggak ada buah yang kamu bisa ambil, malah yang ada kamu mungkin rugi ya, kamu udah beli tanah, beli ini, beli itu, dan hasilnya yang pasti nggak maksimal gitu. Nah, sedangkan dana urgent adalah kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu dengan income utama kalian, penghasilan utama kalian dari bekerja, dana darurat ini akan membantu dan sifatnya sementara sampai kalian mendapatkan pekerjaan baru atau penghasilan baru. Begitu dia. Dan baru sisanya kalian investasi. Karena kalau misalnya kalian nggak punya dana darurat, tiba-tiba kalian investasi, kalian butuh uang, investasi itu akan kalian tarik sebagai dana darurat kalian. Dan kalau ditanya untuk berapa, jangan ditanya lagi, pasti nggak ada. Mungkin ya balik modal, tapi nggak semua, mungkin tinggal setengah atau seperempat begitu. Nah, udah dapat kan teman-teman untuk masalah perhitungan? Mungkin kalian boleh sesuaikan dengan gaji kalian. Mungkin ada yang gaji 3 juta atau 4 juta atau 10 juta. Dan gaji kalau semakin besar, harusnya investasi dan dana darurat kalian harus semakin besar. Jangan lebih besar kebutuhan utama atau keinginannya ya teman-teman, supaya ya kedepannya kalian bisa punya kehidupan yang kalian impikan. Karena di usia 55 ke atas itu biasanya kita itu udah mulai pensiun, dan pada saat pensiun gak ada penghasilan yang masuk lagi. Makanya selama kalian masih berusia muda seperti ini, dan kalian apalagi kalau masih belum punya tanggungan keluarga dan lain-lain, itu wajib banget kalian itu punya investasi dan dana darurat. Apalagi kalau kalian tuh cowok, trust me, yang kalian bayar bukan hanya bill satu orang, tapi bill berdua, bertiga, berempat, berlima. Mungkin kalau anak kalian 10, mungkin ber-12, kayak apa ya, pemain sepak bola plus satu cadangan, ya nggak tuh? Kayak megang kamera. Nah, jadi aku akan kasih rekomendasi buat kalian para pemula, Kak, gimana ya caranya mulai investasi
dengan modalnya kecil, ya modalnya kecil, resikonya kalau bisa nggak usah terlalu gede juga, dan tapi yang menjanjikan, untungnya bisa lumayan lah, bisa oke lah, bisa diandalkan untuk ke depan. Nah, jadi awal-awal aku mulai investasi itu adalah mulai dari reksadana. Ada yang udah pernah dengar reksadana? Nah, jadi reksadana ini adalah produk gabungan antara obligasi. Nah, obligasi kemudian campuran dari pasar uang dan pasar modal. Tergantung reksadana kalian itu kalian beli melalui perusahaan yang mana. Kalian bisa beli reksadana lewat perusahaan asuransi, bisa. Kalian mau beli reksadana lewat perusahaan kayak bank juga bisa, atau lembaga keuangan lainnya, itu kalian bisa. Nah, cuman bedanya itu adalah reksadana itu udah dikelola oleh manajer keuangan. Jadi pastikan kalian memilih manajer keuangan yang kinerjanya itu sudah bagus, ya. Gimana caranya? Nanti aku kasih tips deh kalau misalnya kalian mau tahu yang ini, karena hari ini kita mau bahas tentang reksadana aja. Oke? Nah, modal yang dibutuhkan untuk masuk reksadana itu sebenarnya mulai dari ratusan ribu per bulan sampai ya jutaan. Kalau mungkin kalian yang bergaji 2 jutaan sampai 3 jutaan, kalian boleh banget coba yang reksadana. Karena satu, kalau kalian kelebihannya tuh satu, kalau kalian bingung ya, aduh kak aku nggak ngerti nih investasi reksadana kayak gimana, kemudian aku takut salah beli, nanti salah beli gue bisa rugi gitu ya. Nah, di sini kalian tuh nggak usah repot-repot lagi karena sudah ada manajer perusahaan, udah ada manajer pengelola yang mengelola uang kalian sesuai dengan kacamata mereka. Nah, makanya di sini yang tadi aku bilang tuh penting banget kalian pilih perusahaan yang manajer pengelolanya itu bisa diandalkan. Oke? Yang kedua, modalnya itu cenderung lebih kecil dibandingkan kalau kalian mau mungkin beli obligasi. Kalau banyak yang nggak tahu obligasi itu surat utang. Ya, jadi sifatnya itu sama seperti deposito, cuman kalau deposito mungkin angkanya itu di kisaran 4-7% tergantung dengan besaran uang yang kalian masukin. Kalau di obligasi itu dia lebih tinggi, sekitar 9 belasan persen aku pernah dengar gitu. Nah, cuman obligasi ini ada yang swasta dan ada yang pemerintah. Nah, kalau aku lebih rekomend kalian ambil yang pemerintah karena dia biasa ada seri-serinya. Jadi kayak per seri 1 ini ada slot, dia kayak ada batasannya gitu. Mungkin 500M batasnya. Kalau udah ada dana masuk 500M ya sudah nggak ngambil lagi gitu. Udah nggak bisa beli lagi obligasinya. Sedangkan kalau yang swasta ya kita harus tahu bener lah kinerja perusahaan seperti apa, karena ya sudah banyak kejadian juga kan perusahaan swasta yang bahasanya gagal bayar. Tapi aku di sini bukan menyalahkan perusahaannya, tapi memang ya keadaan ekonomi lagi sulit juga sekarang. Jadi perusahaan yang mungkin kadang-kadang udah berjalan sampai belasan sampai 20-an tahun juga bisa pailit. Karena kalau aku pribadi, aku kurang percaya dengan investasi yang aman-aman saja, karena menurutku semua investasi itu selalu berbanding dengan resiko. Jadi kalau ada yang tawarin kalian investasi, terus mereka bilang pastilah gue jamin gak akan rugi, kalian gak boleh dengar. Karena yang namanya uang kita di tempat orang itu tetap ada namanya resiko. Jadi aku anjurkan kepada kalian, kalau memang kalian mau investasi, kalian boleh sambil baca-baca artikel, ya cari-cari sedikit pengetahuan tentang reksadana. Oke? Nah, kekurangannya kalau reksadana itu yang pertama, mungkin kalau kedepannya kita udah ngerti, kita nggak bisa kelola sendiri ya kan, uang kita dikelola oleh manajer investasi. Nah, tapi kalau kalian mau minta detail-detailnya itu apa-apa aja tuh, mereka bisa kasih kamu lihat uang kalian tuh dikelola di mana aja. Di sini berapa persen, di sini berapa persen, kalian bisa lihat laporannya melalui si mungkin website atau si pengelola dananya kalian. Nah, terus yang kedua, resikonya cenderung medium sih, karena ya dia kan campuran dari investasi yang aman ya. Investasi yang aman itu contohnya yang kayak obligasi ya, yang sifatnya itu bunga tetap. Oke?
bukan bunga sih, kayak imbal hasil yang mungkin setiap tahun itu 8-10% ya, dicampur dengan yang namanya itu saham ya. Saham itu kalau kalian mau beli sekian persen atau sekian lembar dari salah satu perusahaan yang kalian pilih, itu kalian otomatis menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Tapi ya persentasenya adalah sesuai dengan modal yang kalian tanamkan. Oke? Nah, campuran dari situ dan campuran pasar uang. Jadi tergantung berapa persen. Contoh kalau kalian hari ini beli USD 13.000, besoknya kalau naik jadi 13.500, kalau kalian main pasar uang ya 500 rupiah itu langsung punya kalian dikali berapa USD yang kalian punya. Tapi kalau di reksadana itu semuanya disamaratakan. Otomatis ketika investasi naik banget, dia juga nggak bisa yang langsung naik legit gitu, nggak bisa. Nah tapi kalau dia turun, investasi lagi turun, dia juga nggak bisa yang langsung jeblok, yang langsung nol gitu, nggak bisa. Jadi medium risk, medium gain, resikonya sedang-sedang, keuntungan yang kalian bisa dapatkan juga kurang lebih sedang-sedang gitu. Selalu berbanding lurus, karena nggak mungkin ada yang keuntungannya bisa sampai ratusan juta tapi modal kalian cuma 100.000, itu halu, jangan didengar ya. Nah kemudian soal reksadana, kekurangannya itu kalau misalnya memang keuntungan tuh dibagi rata dengan setiap investor. Dan kalau misalnya mungkin kalian di saham itu ada namanya pembagian keuntungan ya, setiap tahun tuh ada pembagian dividen tergantung dengan berapa lot saham yang kalian pegang. Di reksadana enggak, dan kalian mungkin harus bayar lebih untuk manajer pengelolanya karena ya mereka bantu kalian kelola dana. So far menurut aku itu adalah investasi yang paling safety buat kalian para pemula, dan dia tidak soal jangka waktu, reksadana itu medium panjang ya, jadi mungkin mau kelihatan hasil tuh 5 tahun ke atas, nggak ada yang instan guys. Jadi jangan percaya gue taruh bulan ini besok bisa jadi 2 kali lipat. Kalau ada orang, nggak usah susah payah lagi buka usaha guys. Oke? Nah sekian dari aku, kalian boleh tanya-tanya kedepannya, kalian mungkin pengen tahu soal apa gitu ya, soal investasi. Aku akan bantu kalian untuk find out kira-kira kalian tuh cocoknya di investasi mana. Nah sedikit tentang aku sih ya, aku dulu tuh bekerja, aku dari dulu itu dari usia sekitar 17 tahun aku udah mikir apa sih, ada nggak sih satu pekerjaan atau satu usaha yang dimana gue cuma naruh duit aja, ke depannya gue bisa panen. Nah jadi fokus aku tuh dari dulu cari modal yang banyak supaya gue bisa investasi, dan kalau setelah gue investasi gue hanya tunggu hasil itu berkembang supaya gue bisa pensiun muda. Jadi kalau kalian mau pensiun muda dengan dana yang besar ya, kalian harus bisa yang namanya bersusah-susah dahulu ya, menghemat-hemat dulu. Mungkin teman-teman kalian yang lagi foya-foya, lagi senang-senang, tapi kalian itu bisa meredam nafsu kalian untuk berfoya-foya di luar sana ya. Bukan bilang nggak boleh sama sekali, boleh, tapi mungkin dikurangin supaya kalian punya jatah untuk investasi. Oke, kalian korbankan masa muda sedikit supaya masa tua kalian tuh nggak usah yang terlalu sulit lagi yang mencari ya. Tapi kalau selagi masih bisa ya oke ya, cuman kalau memang bisa pensiun lebih cepat, kenapa enggak gitu. Aku dari dulu selalu berpikir demikian, sehingga aku pertama kali mulai investasi itu adalah di usia 19 tahun, adalah di reksadana juga guys. Kalau ditanya sekarang lagi untung nggak, ya enggak, karena sekarang COVID-19 kan, lagi corona, lagi krisis ya, bisnis apapun juga lagi jatuh, nggak ada yang lagi naik sekarang, sama sekali nggak ada gitu loh. Jadi ya harus sabar. Kalau keadaan ekonomi lagi nggak terlalu bagus ya sadarilah memang lagi nggak terlalu bagus. Jadi ya kita harus tunggu sampai keadaan ekonomi itu membaik, baru keadaan investasi kita juga membaik. Justru pada waktu sekarang ya, ketika situasi lagi tidak normal tuh harusnya kalian beli. Karena apa? Karena harga lagi murah dan lagi diskon banget ya, dengan catatan kalian punya dana untuk ya kebutuhan kalian dulu, kebutuhan tambahan kalian dulu, dan ada dana darurat dulu baru kalian investasi. Oke, dan dulunya itu aku pernah 3 tahun bekerja sebagai sales marketing di satu lembaga investasi di Kota Medan.
aku sempat jadi kepala cabangnya juga. Jadi aku tuh sangat suka dengan investasi dan udah pernah mencoba beberapa. Reksadana ini sangat rekomend buat kalian. Jadi dari pengalaman pribadi aku yang aku juga nggak ada waktu ya untuk baca laporan keuangan perusahaan ya. Jadi aku ya udahlah kasih dulu manajer, meskipun sekarang aku ada simpan sih dikit-dikit saham. Nah, jadi kalau kalian udah di reksadana ya, karena menurut aku ini cocok banget untuk pemula. Yang pertama, modalnya kecil dulu, resikonya nggak terlalu besar, dan yang ketiga kalian bisa dapat keuntungan, bisa dapat cuan yang lumayan. Nah, nanti ini adalah kelas satunya kalian. Kalau misalnya kalian sudah tamat kelas 1, kalian udah coba investasi reksadana, nah saatnya kalian mulai naik kelas dan kalian mulai investasi yang lain. Jadi kalian boleh bagi-bagi uang kalian ke beberapa tempat investasi, nggak hanya di satu aja. Oke, so good luck guys. Aku seneng banget ketemu dengan kalian. Thanks for watching. Aku senang sekali ketemu dengan anak-anak muda yang punya jiwa yang positif, yang memikirkan masa depan, yang peduli dengan masa depannya mereka. Dan aku yakin kalian tuh pribadi yang sangat positif, pribadi yang berpengharapan bahwa masa depan kalian itu akan lebih bagus daripada masa sekarang. So, mulai investasi sejak dini dan jangan terjebak investasi di perusahaan yang bodong, oke? Di video berikutnya, next video aku akan kasih tips dan trik bagaimana memilih perusahaan yang aman untuk kalian berinvestasi. So, jangan lupa kalian subscribe, tekan tombol lonceng di bagian kanan bawah, jangan pelit-pelit ya, karena investasi kalian keluar duit, sedangkan ya tips-tips ini adalah gratis buat kalian. So, kalian dukung terus channel ini, kalian bagikan ke teman-teman kalian yang kepikiran untuk investasi atau belum kepikiran untuk investasi, supaya mereka segera investasi. Oke, jadi kedepannya kalian bisa punya kehidupan yang lebih makmur dan kalian bisa jalan-jalan bareng teman-teman kalian. So, see you on the next video guys. Thank you for watching dan I hope to get your support all. See you on the next video. Bye bye.